Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baik berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas IP dari dasar sampai mahir. Di video ini kita akan belajar cara menggunakan rumus IP di Excel, mulai dari yang paling dasar teman-teman sampai yang lebih kompleks ya, seperti if bertingkat, if dengan AND, dan if dengan OR gitu ya. Di sini saya nanti akan menyiapkan file latihannya. Seperti biasa, file latihan bisa kalian download nanti di link deskripsi ya. Nah, untuk sekarang kita akan coba dulu dari yang paling sederhana, yaitu if dasar teman-teman. Nah, oke, di sini ada tabelnya. Contoh tabelnya ini sangat sederhana juga agar kita mudah memahaminya. Jadi ada namanya, lalu nilainya, lalu itu keterangannya ya. Nah, keterangannya kita bisa contohkan misalkan seperti ini teman-teman. Kita hapus dulu. Di keterangannya misalkan kita akan menentukan jika siswa nilainya lebih dari sekian maka lulus, jika tidak gagal. Sesederhana itu ya if dasar teman-teman. Nah, kita mulai sama dengan if kurung buka, lalu kita logical testnya pilih yang ini, nilainya gitu ya. Nah, lalu kita tuliskan logika lebih besar sama dengan dari 70 gitu ya, titik koma, maka lulus, misalnya seperti itu. Dikasih kutip 2, titik koma lagi. Selain itu gagal. Jadi jika nilainya di bawah 70 berarti gagal gitu ya. Nah, jadi if dasar itu sesederhana ini teman-teman. Maka kita untuk melanjutkan kepada if yang lain, kita harus tahu dulu nih if dasarnya. Nah, kita enter. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi Andi ini nilainya lulus ya, karena seperti yang kita tuliskan dalam rumusnya, karena nilainya lebih dari 70 maka lulus. Setelah itu kita biasa tarik saja ke bawah. Nah, maka ada yang gagal, Budi 67 karena di bawah 70, lalu Citra juga di bawah 70, 45 berarti gagal, Dewi Eka lulus ya. Nah, itu teman-teman untuk if dasar. Nah ya, setelah itu kita akan mencoba mengakali if bertingkat teman-teman. Kita akan praktekkan if bertingkat. Di if bertingkat ini kita hapus dulu. Nah, di if bertingkat di sini juga contoh tabelnya tidak terlalu banyak ya, sesederhana mungkin agar mudah dimengerti. Nah, di sini ada kolom nama, lalu nilai. Nah, di if bertingkat kita akan mencoba merumuskan tingkatnya ya. Jika misalkan nilai itu 92, masuknya ke A, B, C, D atau E seperti itu ya. Nah, cara merumuskannya seperti biasa sama dengan lalu if kurung buka teman-teman. Lalu kita klik B2 seperti biasa di nilainya. Lalu setelah B2 logikanya lebih besar sama dengan, misalkan kita tulis 85 ya. 85 maka nilainya A. Lalu kita sambung lagi karena ini if bertingkat berarti melalui beberapa kondisi ya gitu ya. Nah, yang untuk kondisi lanjutannya, jika lagi B2 itu logical testnya lebih besar sama dengan 70 misalkan gitu ya, maka nilainya B. Misalkan seperti itu teman-teman. Nah, lalu titik koma lagi. Jika B2 lebih besar sama dengan 55 misalkan, maka nilainya C. Nah, jadi untuk if bertingkat ini, di dalam merumuskan if kita memiliki beberapa kondisi ya teman-teman. Nah, ini di kondisi nilai 85A, di 70B, di 55C. Lalu misalkan yang keempatnya kita if lagi, jika B2 nilai di dalam kolom B2 artinya lebih besar sama dengan misalkan lebih besar sama dengan 40 ya. 40, maka nilainya D. Nah, lalu selain itu nilai di bawah 40 maka akan memunculkan hasil nilainya E ya.
jangan lupa kurung tutupnya 4. Enter ya. Nah, maka nilainya A karena Fajar memiliki nilai di atas 85 ya. Selebihnya kita tarik ke bawah atau klik 2 kotak kecil di kanan pojok ini ya. Nah, inilah hasilnya teman-teman untuk if bertingkat ya. Setelah if bertingkat, kita akan maju ke if end ya. If dengan end. Nah, kita hapus dulu ini. Nah, if dengan end seperti biasa, contoh kasusnya di sini ada nama, nilai teori, nilai praktek. Nah, untuk if dengan end ini cocok untuk kondisi ganda, teman-teman. Misalnya, siswa harus lulus teori dan praktek sekaligus. Nah, ini kan ada nilai teorinya, ada nilai praktek. Nah, jadi kedua kondisi ini harus lulus ya dari angka batasan yang telah kita tentukan gitu ya. Mari kita coba sekarang sama dengan if kurung buka end, lalu kurung buka lagi B2 ya, karena B2 ini nilai teorinya lebih besar sama dengan misalkan 70 gitu ya, titik koma, lalu kita blok lagi di C2. Di C2 lebih besar sama dengan 70 juga gitu kan ya, kurung tutup titik koma, maka lulus, lalu titik koma gagal. Nah, value if false-nya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi artinya di sini if dengan end ini kita mencocokkan kondisi ganda ya. Di sini ada 2 kondisi, yaitu nilai teori dan praktek. Di saat kita menentukan nilai batasannya 70, berarti keduanya harus melalui nilai ini ya yang kita tentukan ya. Nah, di saat lebih besar dari 70 maka lulus, kalau tidak akan gagal. Kita coba enter, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita coba rumusnya dan di enter sekali seperti biasa, setelah itu kita klik 2 kali tombol atau kotakan kecil di bawah kanan ini ya, atau ditarik ke bawah juga bisa ya. Nah, yang gagal, kenapa gagal? Karena di if dengan n-nya di rumusnya si kedua kondisi ini ada yang kriterianya di bawah 70 ya, seperti yang nilai teori ini 60, maka akan gagal. Seperti itu, teman-teman ya. Jika keduanya memunculkan nilai di atas 70, maka akan lulus. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk if dengan n. Nah, selanjutnya if dengan or atau if or ya. If dengan or ini kita coba lihat, ini kita hapus lagi. Di sini juga ada contoh kasus sederhana juga, ada nama, nilai ujian 1, nilai ujian 2. Nah, untuk if dengan or ini berbeda dengan if dengan and ya. Fungsi or atau ya, or itu kan atau ya. Fungsi or hanya butuh satu kondisi yang benar dari kedua kondisi. Nah, maka jika salah satu ada yang benar atau ada yang nilainya di atas batas yang sudah kita tentukan, maka mereka akan memunculkan atau si Excel akan memunculkan hasil lulus ya. Kita coba langsung if lalu kurung buka. Nah, untuk or kita langsung tuliskan or di depan ya. Nah, karena logical testnya ya seperti and ya. Untuk or kurung buka or lalu titik koma lalu kurung buka lagi. Logical pertamanya kita pilih nilai ujian pertama yang ini ya. Lalu titik koma, nilai ujian pertama sama lebih besar sama dengan misalkan 70. Lalu kondisi keduanya kita langsung saja, teman-teman, B2 lagi, nilai ujian keduanya lebih besar sama dengan 70 juga, kurung tutup titik koma, lulus ya, kutip 2 dan titik koma lagi, gagal. Nah, seperti ini rumusnya, teman-teman, untuk if dengan or ya. Setelah itu kita kurung tutup ya, jangan lupa. Lalu kita enter. Nah, maka nilainya lulus. Kenapa lulus? Karena untuk if dengan or ini hanya butuh salah satu nilai di atas 70 ya. Nilai ujian keduanya di atas 70 yaitu 80, maka mereka putri ini akan lulus ya. Seperti itu. Setelahnya kita double klik saja di kotak kecil ini. Nah, ini yang gagal kita review. Nah, untuk yang gagal,
karena nama Rudy ini di kedua kondisi di bawah dari nilai batasan yang telah ditentukan ya. Seperti itu teman-teman. Gimana? Gampang kan? Dengan rumus if bisa otomatisasi banyak hal di Excel ternyata teman-teman. Jadi file latihannya jangan lupa sudah saya sediakan di deskripsi. Jadi kamu bisa langsung coba ya di kompinya masing-masing. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di komentar rumus apa lagi yang kamu mau pelajari gitu ya. Baik, cukup sekian teman-teman pada video kali ini. Semoga yang sederhana ini bisa bermanfaat. Akhir kata, ini adalah caraku, lakukan caramu untuk menjadi dirimu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.